Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti kita sudah masuk ke penghujung jilid 1 An-Nahul Wadih. Insya Allah malam ini kita masuk ke dua tema terakhir, yaitu Jarul Ismi. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai inna, gitu ya. Kita sudah membahas mengenai inna wa akhtuha. Nah, sekarang kita lanjut ke mengenai materi mengenai Jarul Ismi. Dan ini insya Allah mudah ya. Baik, langsung ke Al-Amsilah, Jarul Ismi. Yang pertama contohnya adalah Nazalal matoru minas samai. Hujan turun dari langit. Ya'tis samaku minal bahri. Ikan datang dari laut. Sa'al jaisu ilal maidani. Pasukan itu berangkat ke medan tempur. Saratil masyatu ilal hakli. Hewan ternak itu jalan atau datang ke kebun atau ke halaman ya, ke kebun. Yanzil jundi anil hison. Prajurit turun dari kuda. Yadhabul khawfu anitifli. Rasa takut hilang dari anak. Yadful khosobu alal ma'i. Kayu dilempar, diceburkan ke air. Yaskutu samru alal ard. Buah jatuh buah jatuh ke tanah. Nah, yang ke-9, yanbahul kalbu fil bustani. Anjing menyalak atau menggonggong di halaman, di kebun. Dakhalal mujrimu fis sijni. Penjahat masuk penjara. Penjahat masuk penjara ya. Qasyartul fakihata bisikini. Saya kupas buah dengan pisau. Yataqatalu junudu bisuyufi. Para prajurit atau para pasukan berperang menggunakan pedang. Al-jaizatu lisabak, ya. Al-jaizatu lisabiki. Hadiah bagi pemenang. Istaraitu kuflan lil khizanati. Saya beli kunci buat lemari. Pembahasannya di sini, al kalimatul akhiratu fi jamil amzilati sabiqati kulluha asmaun. Kata-kata terakhir pada semua contoh tadi semuanya adalah isim, yaitu al-khizanah, lisabik, bisuyufi, bisikin, bisizni, dan sampai contoh yang pertama tadi itu. Wa kullu ismin minha masbukun biharfin. Dan setiap isim tadi, isim yang ada di akhir kalimat, ternyata masbukun biharfin. Diawali atau didahului atau berada setelah sebuah huruf. Wa fi ta'ifatil ula tajiduha masbuqatan bimin. Nah, pada contoh yang pertama itu ternyata didahului oleh min. Didahului oleh min ya. Seperti nazalal mator minas sama atau ya'tis samaku minal bahri. Nah, itu.
Jadi minas sama minal bahri didahului oleh min. Wa tajiduha fi ta'ifati saniyati masbuqatan bi ila. Sedangkan di contoh kelompok kedua itu ada ilal maidani, ilal haqli. Nah itu. Sedangkan di wafis ta'ifati salisati masbuqatan bi an. Sedangkan pada kelompok contoh tiga itu si isim atau si kata tadi itu didahului oleh an. Misalnya anil hisoni, anil tifli. Wa fi ta'ifati rabi'ati masbuqatan bi'ala. Sedangkan pada kelompok contoh yang keempat, nah itu didahului oleh ala ya. Kelompok contoh yang keempat didahului oleh ala. Wa fil khamisati, nah yang keempat itu ala itu seperti alal ardi, alal ma'i misalnya. Nah, sedangkan wafil khamisati yang kelima, kelompok contoh yang kelima masbuqatan bifi ya. Misalnya fisizni, fil bustani misalnya seperti itu. Wafi sadisati masbuqatan bilba. Contoh selanjutnya itu diawali oleh ba. Bisikini bisuyufi misalnya. Wafi sabiati masbuqatan bilam. Terusnya selanjutnya yang kelompok contoh terakhir adalah dengan lam. Lisa biki lil khizanati, itu dengan lam. Wa idza ta'amalna akhira kulli wahidin min hadil asma'i masbuqati bil hurufi al mutaqaddimati wajadnahu majruran gitu. Nah, wa idza ta'amalna, kalau dicermati akhira kulli wahidin min hadil asma'il masbuqah bil hurufil mutaqaddimah. Nah, kalau kita cermati ujung huruf dari kata-kata terakhir pada contoh-contoh yang didahului oleh huruf-huruf yang tadi itu, nah kita temukan wajadnahu majruran, kita temukan dijarkan. Dalam kasus ini jar itu penampakan primernya adalah dengan kasroh. Minas sama'i, minal bahri, ilal haqli, ilal maidani, anil hisani, alal ma'i, fil bustani. Nah itu ya. Jadi di kasroh terus. Wala sababu lihadal jarri. Nah, di apa namanya baru di sini dijelaskan. Wala sababa lihadal jarri illa dukhulu hadil huruf. Dan sebab menjadi jar atau kata lain di kasroh itu karena apa? Dikarenakan dia ditempelin atau dia dihadirkan huruf-huruf tadi itu. Yaitu huruf min, huruf ila, huruf an, huruf ala, huruf fi, bi, li, gitu ya. Wa min ajli dzalika tusama huruf fal jar. Nah, dengan demikian huruf-huruf yang menyebabkan jar itu disebut huruf jar. Nah, al-qaidah contohnya di sini kesimpulannya al-qaidah kesimpulannya alias aturannya, rumusnya dari contoh-contoh tadi bisa disimpulkan yujarrul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarri al-atiyati wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam. Jika didahului, jadi jika ada huruf jar yang jika ada huruf jar seperti min, ila, an, ala, fi, terus huruf ba, huruf lam itu mendahului gitu ya. Jika huruf-huruf jar itu mendahului, nah maka isimnya dijarkan gitu. Jadi yujarul ismu, jadi isim itu dijarkan
idza sabaqahu ketika didahului oleh harfun min hurufil jarril atiyah. Ketika si isim itu didahului atau berada setelah huruf jar berikut ini. Min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Nah ini mengenai jarul ismi. Nah, khotaman selanjutnya satu lagi saya akan jelaskan. Anak tuh. Nah, anak tuh. Nah, ini mengenai naat. Ya, kalau istilah santannya naat. Kalau istilah kitanya nak tuh. Nah, sebelum menjelaskan apa itu anak tuh, maka kita lihat perhatikan dulu beberapa contoh di sini. Hadza kitabun mufidun. Ya, jadi hadza kitabun mufidun. Hadza kitabun mufidun. Lalu qara'tu kitaban mufidan. Nadhartu fi kitabi mufidin. Nah, ini kan udah kelihatan ya. Nah, misalnya contoh satu, hadza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah dua kata akhir. Kitabun mufidun, kitaban mufidan, kitabin mufidin. Contoh lagi yang lain, hadza maidanun fasihun. Ra'aitu maidanan fasihan. Jaraitu fi maidani fasihin. Atau contoh yang selanjutnya, tafattahati al-wardatu al-jamilatu. Qataftul wardata al-jamilata. Nazartu ilal wardati al-jamilati. Hadza kitabun mufid. Buku ini manfaat. Qara'tu, saya baca kitaban mufidan. Buku bermanfaat. Nazartu fi kitabi mufidin. Saya lihat ke kitab atau buku yang manfaat. Hadza maidanun fasihun. Lapangan ini luas. Ra'aitu maidanan fasihan. Saya melihat lapangan luas. Jaraitu fi maidanin fasihin. Saya lari di lapangan luas. Tafattahatil wardatul jamilatu. Mawar itu, mawar yang indah, merkah atau merkah ya, mekar gitu. Qataftul wardatal jamilata. Saya petik mawar indah. Nazartu ilal wardati al jamilati. Saya lihat ke mawar indah. Nah, penjelasannya di sini, kullu kalimatin minal kalimati salasi mufidun fasihun al jamilatu tan'atu ya. Tan'atul isma alladzi qablaha. Jadi kata-kata ya, tiga kata tadi itu kayak mufidun, fasihun, ya, jamilatun, ya, al-jamilatu, maaf. Nah, ternyata tan'atul ismal ladzi qablaha, mensifatkan gitu ya, mensifati isim yang sebelumnya. Ayat dulu ala sifatin fihi, yaitu menunjukkan sifatnya. Walidzalika tusamma na'tan, karena itu disebut na'at. Wa yusammal ismul ladzi qablaha man'utan. Sedangkan isim yang berada sebelum sifat tadi itu disebut man'utan, yang disifati. Wa idza ta'amalta kulla na'tin min hadin nu'uti asalasati wajadtahu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Fa kalimatu mufid fil amsilati salasati al-ula ja'at marfu'atan summa mansubatan summa majruratan tabi'an lil ismil mazkuri qablaha. Katanya gitu. Jadi kalau kita cermati setiap naat
ya, setiap naat pada ketiga naat tadi, yaitu mufid, fasih, al-jamilah. Nah, ternyata ketiganya itu, ya, ketiganya mengikuti status man'ut, mengikuti status rofa, nasab, jar dari si man'ut. Wa kalimatu mufid, maka kalimat mufid contohnya pada contoh 3 pertama, nah, dia bisa marfu, lalu bisa mansub, lalu bisa majrur. Mengikuti apa? Ngikutin isim sebelumnya. Wa kadzalika kalimatu fasih wal jamilah fil amsilah baqiyah. Demikian juga dengan kata fasih, jamilah pada contoh sisanya. Wa hadza amun fi kulli kalimatin tan'atu ma qablaha. Nah, ini berlaku secara umum, berlaku umum di setiap kata yang mensifati, menaatkan kata yang sebelumnya. Nah, ini kalau diperjelas lagi, lihat di sini. Naatnya mana? Mufidun, fasihun, al-jamilatu. Man'utnya mana? Kitabun, kitaban. Lihat. Naat, ya, naat ini hukumnya harus mengikuti kata yang sebelumnya. Nah, gitu. Man'ut, gitu ya. Naat, si sifat itu harus mengikuti mausuf. Naat harus mengikuti si man'ut. Nah, ini. Jadi susunannya itu kata yang pertamanya man'ut, kata yang keduanya naat, gitu. Kalau man'utnya itu domatain, nah maka naatnya domatain. Kalau man'utnya atau mausufnya ini adalah fatatain, nah maka naatnya fatatain. Nah, kalau kata sebelumnya itu kasrotain, maka naatnya kasrotain. Demikian berlaku semuanya sama, gitu ya. Jadi ini kita berbicara soal naat yang hukumnya, statusnya mengikuti kata sebelumnya, yang hukumnya status dari i'rabnya itu wajib mengikuti kata sebelumnya yang merupakan kata yang dia sifati, gitu ya. Jadi ini bicara soal bagaimana sebuah sifat itu wajib mengikuti kata yang disifati. Harus dibaca serupa, gitu. Harus dibaca serupa. Kalau domah ya domatain, kalau fathatain ya fathatain, dan seterusnya seperti itu. Kesimpulannya, kaidahnya adalah an-na'tu lafdun ya dulu ala sifatin fismin qablaha. Wa yusammal ismul mausufu man'utan. Naat adalah kata yang menunjukkan sifat, ya. Naat adalah kata yang menunjukkan sifat terhadap isim sebelumnya. Nah, isim yang disifati tadi disebut man'ut. Jadi naat adalah kata yang menunjukkan sifat terhadap isim sebelumnya. Nah, isim yang disifati oleh si naat disebut man'utan. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Naat, gitu ya. Naat ini statusnya baik rofa, nasab, dan jarnya wajib ngikutin al man'ut, yaitu isim mausuf alias isim sebelumnya, yaitu isim yang berada sebelum si naat atau si sifat ini. Gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke latihan. Silakan dibaca latihannya, lalu setelah itu dibaca kaidahnya. Nanti kalau ini mati langsung kita masuk sesi kedua ya.